Justifikasi perubahan dilakukan karena menilai skema produksi film panjang sangat berisiko dan sulit untuk dilakukan tahun ini. Dengan waktu yang singkat sekitar 1,5 bulan, penyerapan anggaran skema produksi film panjang dengan nominal besar sangat berat. Mempertimbangkan waktu yang singkat untuk kurasi dan pelaporan. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Di tengah kesibukannya yang luar biasa padat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sehubungan dengan implementasi stimulus perfilman sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Masalah stimulus ini merasa perlu saya tanyakan langsung kepada beliau karena memang banyak sekali teman-teman di perfilman menanyakan, ingin tahu, sekaligus ingin mengajukan kalau memang itu untuk mereka. Belakangan ini bahkan banyak sekali komunitas-komunitas dari daerah yang berharap bisa mendapatkan kucuran sebagai bagian dari dana stimulus itu. Saya ajukan sejumlah pertanyaan kepada Bapak Menteri dan beliau berkenan menjawab meskipun di tengah-tengah kesibukan dan perjalanan di luar kota. Kepada Menteri yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana implementasi stimulus perfilman sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Dan kepada beliau saya juga minta untuk menyampaikan jumlah rincian anggarannya. Program ini menyasar kepada aspek demand dan supply dari ekosistem perfilman nasional yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menghidupkan kembali industri perfilman Indonesia di masa pandemi. Pelaksanaan rencana melalui 3 skema, yakni skema produksi film dengan total sebesar 15 miliar rupiah, skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film. Saat ini masih dalam proses pembahasan dan pengajuan untuk mekanisme pelaksanaan dan total anggarannya. Seperti sebelumnya sering kita mendengar bahwa stimulus perfilman ini tidak terlepas dari sebuah proses yang dimulai ketika masyarakat perfilman melalui BPI atau BPI dengan mengatasnamakan masyarakat perfilman mengajukan pemulihan industri perfilman di tengah pandemi. Lalu muncullah stimulus ini yang tentu saja dikaitkan dengan program pemerintah yang memang sudah disiapkan, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Jadilah ini sebagai stimulus perfilman. Sehingga sempat di awal-awal informasinya bahwa stimulus ini nanti akan disalurkan melalui BPI. Kemudian ada juga informasi bahwa bertindak sebagai pokja adalah PFN, perusahaan film negara yang disiapkan sebagai badan pembiayaan film. Kepada Menteri Sandiaga Uno saya tanyakan penjelasan, saya mintakan penjelasan mengenai sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan stimulus perfilman ini. Misalnya posisi Kemenparekraf atau Bekraf, kemudian posisi PFN yang pernah membentuk Pokja, kemudian posisi Badan Perfilman Indonesia yang mengklaim
sebagai yang mengusulkan dan waktu itu akan mengkurasi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan program ini. Sinergi dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan asosiasi komunitas terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN, termasuk Perum Produksi Film Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mabes Polri, Badan Perfilman Indonesia, Asosiasi Komunitas Film terkait, Gabungan Pengusaha Bioskop seluruh Indonesia. Ya, di awal-awal beredarnya kabar dulu stimulus perfilman ini skemanya mencakup 3 hal, yaitu perangsang, stimulus atau bantuan untuk promosi film. Yang kedua adalah untuk industri film. Dan yang ketiga waktu itu istilahnya untuk subsidi tiket. Di tengah perjalanan kemudian muncul ada namanya pembelian lisensi. Belakangan lagi muncul bantuan produksi film daerah. Di sini di Kronik Film Sinematik sendiri banyak menerima pertanyaan dari beberapa teman daerah karena informasi ini sudah tersebar bahwa ada sekitar 250 juta untuk bantuan pembuatan film pendek terutama di daerah-daerah. Tentang perubahan atau pengembangan dari skema stimulus ini saya mintakan penjelasannya kepada Pak Menteri. Justifikasi perubahan dilakukan karena menilai skema produksi film panjang sangat beresiko dan sulit untuk dilakukan tahun ini. Dengan waktu yang singkat sekitar 1,5 bulan, penyerapan anggaran skema produksi film panjang dengan nominal besar sangat berat. Mempertimbangkan waktu yang singkat untuk kurasi dan pelaporan. Skema produksi secara maksimal dapat diberikan kepada film pendek dan film dokumenter pendek. Dengan sasaran penerima adalah rumah produksi dan komunitas perfilman. Ya, salah satu skema adalah pembelian lisensi, yaitu pemerintah melalui dana stimulus ini akan membeli lisensi dari film itu, tentu dengan harga tertentu yang diharapkan nilai dari pembelian itu akan mampu merangsang pemilik film untuk tidak tekor. Nah, pertanyaannya adalah kepada Menteri saya tanyakan, lalu film-film itu oleh pemerintah mau diapakan? Untuk kegiatan apa? Ataukah sekedar dibeli lisensinya lalu film itu diam, disimpan di filing kabinet atau di laci? Ataukah diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan apresiasi melalui sekolah atau nobar dan sebagainya, yang tentu saja di musim pandemi ini belum tepat dilakukan? Ataukah akan ditayangkan melalui OTT misalnya? Nah, OTT ini apakah OTT mungkin yang gratis ataukah juga OTT yang semacam Netflix misalnya yang tidak gratis, dan kebetulan memang ada kerjasama antara VPI dengan Netflix. Seperti kita tahu kemarin Netflix mengedarkan press release karena menyumbang 7,1 miliar untuk insan film yang terkena dampak pandemi. Jadi hal ini saya tanyakan juga kepada Menteri. Kronik Film Sinematik.